Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alma Sukra, Ardo Hawari, Ida Hilman Maulana, dan saya sendiri Dinda Alkina, dan Muhammad Faisal Hori, dan Yunus Saputra. Kami akan mempresentasikan tempat wisata yaitu Pantai Losari, Makassar. Pantai Losari Makassar ini merupakan sebuah pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari untuk menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah. Jadi dahulu pantai ini terkenal dengan pusat makanan laut dan ikan bakar di malam hari, karena para penjual dan pedagang hanya beroperasi pada malam hari. Serta disebut-sebut sebagai warung terpanjang di dunia, karena warung-warung tenda berjejer di sepanjang pantai yang panjangnya kurang lebih dari 1 kilometer. Next. Ini untuk prasarana wisata, jadi prasarana wisata ini merupakan sebuah sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang bisa mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan di daerah tujuan wisata seperti jalanan, utilitas, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain-lainnya dan lain sebagainya menurut Suwantoro pada tahun 2004. Selanjutnya, prasarana perekonomian. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, sistem perbankan. Yang ketiga, utilitas. Dan yang terakhir, keamanan dan pelayanan. Selanjutnya ada sarana wisata. Sarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Perusahaan pariwisata utama, toko-toko penjualan oleh-oleh, tempat-tempat rekreasi hiburan, perusahaan akomodasi, klub atau lembaga yang khusus mempromosikan pariwisata. Selanjutnya, aksesibilitas. Wisatawan tentunya tidak akan sulit dalam mencari lokasi pantai ini, karena pantainya yang sangat terkenal menjadikannya sudah dapat diakses dari map online. Bila wisatawan bermula dari Bandara Hasanuddin, maka jarak yang akan ditempuh adalah sekitar 40-50 menit dengan kendaraan pribadi. Atau bila dari arah Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, wisatawan hanya akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja. Next. Selanjutnya, fasilitas wisata Pantai Losari. Yang pertama itu ada spot sunset, tempat berfoto di sana. Lalu selanjutnya ada Masjid Terapung. Yang ketiga ada wahana air. Next. Lalu yang keempat ada kapal pinisi. Dan yang terakhir ada pusat kuliner khas Makassar. Lalu berikutnya ada SWOT. Apa itu SWOT? Jadi dalam metode analisis ada 4 elemen. Elemen pertama yakni strength yang merupakan kekuatan, weakness yang artinya kelemahan, opportunities, peluang, dan threats yang artinya ancaman. SWOT digunakan sebagai teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah. Dalam Pantai Losari ini, next, yang menjadi strength adalah keunikan di mana para pengunjung dapat menyaksikan terbit dan terbenamnya matahari di satu posisi yang sama. Pemandangan sunset ini menjadi kekuatan dari pantai ini. Lalu weakness-nya adalah tidak memiliki hamparan pasir yang luas. Dan pantai ini juga tidak boleh digunakan untuk berenang. Ini menjadi kelemahan ya, karena sebuah pantai yang tidak bisa berenang itu dapat
mengurangi kenyamanan atau kesenangan para pengunjung. Lalu opportunities yang menjadi peluang dalam pantai ini adalah bisnis kuliner, di mana sangat marak dagangan kuliner yang ramai di pantai itu. Lalu ada juga bisnis penginapan untuk para turis singgah dan menginap. Selanjutnya yang menjadi ancaman, sampah plastik di pantai ini memang merusak estetika dan objek wisata di Kota Makassar. Sampah-sampah ini selalu menjadi ancaman dari berbagai objek wisata, termasuk Pantai Losari. Next. Apa itu marketing mix? Marketing mix merupakan seperangkat alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Marketing mix ini akan dibahas oleh sahabat Tilman. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya, sahabat Ardo. Saya akan melanjutkan menjelaskan terkait marketing mix. Yang pertama itu ada produk apa produknya, yaitu Pantai Losari Makassar. Kemudian yang kedua ada price. Nah, di price ini tidak dikenakan biaya untuk memasuki pantai, mau tiket masuk maupun parkir. Jadi semuanya sudah gratis. Kemudian yang ketiga ada place. Kota Makassar, di Kota Makassar, tepatnya berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Maloku, Ujung Padang, Makassar, di Sulawesi Selatan. Kemudian yang keempat ada promotion. Despite mempromosikan Pantai Losari melalui sosial media seperti di IG, TikTok, maupun YouTube, dan lain-lain. Kemudian, next. Yang kelima, itu people. Ya, jadi wisatawan yang berkunjung berasal dari luar daerah, baik lokal maupun internasional, itu diberlakukan sama. Yang keenam itu proses. Pemerintah Kota Makassar ini berinisiatif untuk melakukan rehabilitas pantai dengan cara reklamasi. Kemudian yang ketujuh ada physical evidence, bahwa Pantai Losari memberikan pembelajaran mengenai pengaruh kegiatan reklamasi terhadap wilayah, lingkungan, dan masyarakat setempat. Next. Jadi kesimpulannya bahwa Pantai Losari ini adalah atraksi dari wisata ikonik di Kota Makassar. Pengalaman berkunjung ke Kota Makassar ini rasanya tidak akan lengkap apabila kita sebelum mendatangi ke tempat wisata yang satu ini. Jadi objek wisata yang terkenal akan pemandangan matahari tenggelam, sunset dan sunrise lah. Ini dibuka selama 24 jam tanpa mengenakan biaya. Artinya gratis masuk pada seluruh pengunjung. Next. Lalu kemudian saran yang bisa kita berikan itu yang pertama dan yang pasti dan paling penting itu tetap menjaga dari kebersihan di lingkungan Pantai Losari, Makassar, dan sekitarnya. Agar apa? Agar tidak tercemar dan selalu terjaga keasriannya. Next. Lalu kemudian adalah daftar-daftar pustaka barusan, dan sekian mungkin presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil guys?